Bab ke-9. Sekitar 50 menit mobil itu sudah memasuki pagar rumahnya yang dibukakan oleh penjaga rumah itu. Mata gadis itu tidak berkedip melihat rumah yang cukup besar layaknya istana. "San, apakah ini rumahmu? Apakah ini istana?" Ucapnya sambil terus memandang rumah itu dari jendela mobil sambil terus melaju ke halaman depan rumahnya. Sonya hanya tercengir. "Hei, ini rumah orang tuaku, bukan rumahku." Dirinya merendah tidak mau membanggakan apa yang dimilikinya. Begitulah Sonya. Walaupun bergelimang harta, ia tetap mau berteman dengan siapa saja, tidak peduli bagaimana kedudukan dan status sosial seseorang selagi orang itu baik. "Tetap saja kau tinggal di sini. Sudah, ayo turun." Kemudian mereka keluar dari mobil dan berjalan dari pintu utama yang tingginya entah berapa meter menjulang ke atas. Apa yang kau lakukan?" tanyanya ketika melihat Charlie hendak melepas alas kakinya saat ingin memasuki rumahnya. "Ya, membuka alas kakiku. Nanti lantainya kotor," jawabnya dengan begitu polos. Sonya terkekeh dengan jawaban sahabatnya itu. "Kau lucu sekali, Charlie. Tidak perlu pakailah itu." Kemudian ia menarik tangan Charlie dan mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Melihat isi dalam rumahnya kembali membuat mata Charlie terbelalak saking mewah dan megahnya serta barang-barang yang tersusun rapi dan tentu memiliki harga yang fantastis. Sonya mengajak Charlie untuk menuju ke meja makan untuk makan terlebih dahulu karena saat menjemput Charlie ia sengaja belum makan. "Bi, ini teman aku," ucapnya pada asisten rumah itu karena mereka cukup dekat. "Wah, selamat pagi Nona cantik. Kau cukup cantik," sapanya pada Charlie saat sudah duduk di meja makan. Charlie hanya mengangguk tersenyum. "Iya, Bi. Mama dan Papa kemana, Bi?" Dirinya tidak melihat kehadiran Papa dan Mamanya di meja makan. "Tuan dan Nyonya sudah pergi ke kantor, Non. Karena ada meeting mendadak jadi buru-buru." Pantas saja mereka tidak ada, padahal Sonya sudah mengatakan bahwa ia akan mengajak teman dekatnya untuk berkunjung ke rumah. "Apakah mereka sudah makan, Bi?" Dilihatnya makanan di meja itu sepertinya masih belum tersentuh. "Tidak sempat, Non. Tadi juga sudah Bibi katakan untuk makan dulu walau cuma sedikit, tapi Tuan dan Nyonya mengatakan tidak sempat dan mereka akan makan di kantor saja," ujarnya menjelaskan pada nona muda. Sonya mengangguk, paham. "Baiklah. Terima kasih, Bi." Kemudian mereka berdua makan dengan lahapnya di meja itu karena menu masakannya adalah hasil request dari Sonya yang meminta dihidangkan makanan kesukaan Charlie. Sedangkan asistennya kembali melanjutkan pekerjaannya. Dari luar gerbang rumah megah itu, tidak jauh dari sana terdapat mobil yang mengikuti mereka tadi, berhenti hanya untuk melihat sebentar rumah itu. "Ternyata di sini rumahnya," gumamnya. Tidak lama kemudian dia melajukan mobilnya membelah jalanan kota. Kembali ke dalam rumah itu di mana Charlie saat ini sedang berada di kamar Sonya yang luasnya melebihi ruang tamu rumahnya. "Kamarmu begitu nyaman, Sonya," ujarnya sambil dirinya merebahkan badannya di atas ranjang ukuran king size itu. "Nikmatilah, Charlie. Aku senang kau mau bermain dan menyukai rumah ini." Dia juga sedang rebahan di atas sofa yang berada di sudut ruangan. Tidak lama kemudian Sonya mengajak Charlie untuk pergi jalan-jalan ke mall yang tidak jauh dari rumahnya. "Sel, kita pergi ke mall," ajaknya pada Charlie. Charlie sedikit ragu dengan ajakan itu. Bukan tidak mau. Tentu mau, tapi karena dirinya tidak ada uang. Sonya yang menyadari hal itu. "Tenang saja. Aku akan membayar dan membelikanmu beberapa baju. Tapi, sudah tenanglah. Jangan sungkan," potongnya karena kalau semakin lama Charlie akan terus menolak ajakannya. Selang beberapa belas menit mobil itu sudah terparkir di lantai dasar mall terbesar itu dan keduanya turun. Walaupun pakaian yang digunakan Charlie saat ini sederhana, tetapi kecantikan alami tanpa makeup mampu menghipnotis para lelaki.
Mereka berdua pun turun dan pergi ke tempat penjual pakaian dengan merek yang terkenal. Ngapain kita kesini, San? Dirinya yang belum pernah sama sekali ke mall sedikit takjub dengan indahnya mall itu, apalagi yang terbesar di kotanya. Yang membeli pakaian. Sudah tenanglah. Ini kan pakaian sangat mahal, San. Dia masih terus memegangi tangan Sonya layaknya anak kecil yang dituntun sang ibu. Sonya hanya tersenyum. Dia tahu Charlie sangat syok melihat harganya. Sepertinya yang ini bagus buatmu, Sal. Dia membantu memilihkan untuk Charlie dahulu. Coba kau kenakan. Dia membawa Charlie ke kamar ganti dan Charlie masuk ke dalamnya untuk mencoba pakaian pilihan Sonya. Beberapa menit kemudian Charlie keluar. Wah, kau cantik sekali, Sal. Baju sangat cocok untukmu. Pujinya pada Charlie. Benarkah? Kemudian Charlie berdiri di depan cermin berukuran besar dan melihat pantulan dirinya. Bagus sekali bajunya, ia sendiri sangat suka dengan pilihan Sonya. Oke, kita pilih baju ini untukmu. Sahut Sonya. Charlie langsung melirik ke arah Sonya. Tapi ini mahal sial. Aku tidak memiliki uang sebanyak itu untuk menggantinya. Ucapnya. Apakah aku ada mengatakan kalau aku menghutangimu? Aku menghadiahinya untukmu, Charlie. Jawabnya sambil mencubit kedua pipinya karena begitu gemas. Setelah memilih punya Charlie lanjut ke dirinya yang juga dibantu oleh Charlie. Tidak hanya pakaian. Tapi ada sepatu dan juga jam tangan yang mereka beli dan tentu semua dibayari oleh Sonya. Beberapa kali Charlie menolaknya karena tidak enak menerima terlalu banyak barang dengan harga mahal itu dari Sonya. Tapi Sonya mengancam akan marah kalau dia tidak menerimanya. Jadi ya sudah diterima saja. Baiklah, sebaiknya kita pulang. Apa kau mau tidur di rumahku? Tawarnya walaupun dia tahu pasti jawaban Charlie tidak bisa. Maaf, San. Bukan tidak mau. Tapi aku sudah janji dengan ibu kalau aku akan pulang sore. Cengirnya. Kan benar. Oke, tidak masalah, aku akan mengantarmu pulang. Tidak lupa Sonya juga membelikan beberapa makanan untuk orang tua Charlie. 45 menit kemudian Charlie sudah berada di rumahnya dan Sonya langsung saja pamit karena sudah sore juga. Apa yang kamu bawa itu, Nak? Tanya ibunya melihat Charlie membawa tote bag kecil hingga besar di kedua tangannya. Ini Bu Sonya ada membelikan beberapa makanan untuk ibu dan ayah. Dibukanya tas itu. Lalu ia juga membuka tote bag yang berisi barangnya. Kalau ini Sonya membelikan Charlie baju, Bu. Bagus tidak? Ibunya meneliti baju itu. Ini tidak salah, Nak. Bukankah ini baju cukup mahal? Dan tentu saja bagus dan sangat cantik. Cocok untukmu? Charlie senang. Apa kau memorotinya, Nak? Tanya sang ibu. Mata Charlie membuat. Tidak, Bu. Dia yang mau membelikanku secara sukarela. Aku sudah menolak tapi dia tidak terima. Sang ibu hanya manggut-manggut saja. Baik sekali Sonya itu, Nak. Jangan lupa kau doakan dia dan keluarga terus diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Charlie membenarkan itu. Tidak perlu disuruh juga, Charlie memang selalu mendoakan orang-orang yang disayanginya di setiap doanya. Nah, alhamdulillah kita hari ini mendapat rezeki lebih. Ujarnya pada Charlie saat mereka sedang menikmati makanan. Alhamdulillah. Emangnya rezeki apa, Bu? Tanya Charlie. Tadi siang ada remaja perempuan datang dan membeli beberapa makanan di sini. Charlie terus mendengarkan penjelasan ibunya. Dia datang sendiri menggunakan mobil lalu dia memberikan ibu uang 1 juta, Nak. Charlie terkejut dan bertanya-tanya siapa perempuan itu. Terus, Bu? Tanyanya yang masih penasaran. Terus dia mengatakan bahwa dia adalah temanmu dulu sebelum dirinya pindah sekolah. Tunggu. Charlie mencoba mengingat siapa temannya yang pernah satu sekolah dengannya dan sudah pindah. Ia tampak mengerutkan keningnya mencoba mengingat. Apakah Ellie? Tidak mungkin dia berbuat baik pada keluarganya, batinnya.
Siapa, Bu? Apakah ibu menanyakan namanya? Siapa tahu tebakannya benar orang itu adalah Eli. Ya, ibu menanyakan namanya, tapi ibu lupa siapa, cengernya karena lupa. Apakah namanya Eli, Bu? Charlie mencoba menanyakan namanya. Ah iya, namanya Eli. Mirip seperti namamu. Ibu baru ingat. Akhirnya ia mengingatnya. Ibu yakin? Charlie masih belum percaya mengapa Eli bisa berbuat baik padanya. Ibunya mengangguk. Ya, ibu yakin. Namanya Eli. Charlie tampak berpikir. Kenapa, nak? Apakah ada yang salah? Hah? Tidak, Bu. Tidak ada yang salah kok. Ya sudah, Bu, kalau begitu. Uangnya bisa ditabung. Ucapnya lalu pamit ingin ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Charlie berpikir mengapa Eli berubah menjadi baik dan dari mana Eli tahu rumahnya. Sedangkan di sekolah saja dirinya sangat membencinya. Tidak mungkin dia mau mengikuti Charlie pulang sekolah. Pasti dia tidak akan sudi. Pikirnya. Apalagi mau membeli makanan murah ditambah membelinya dari orang yang paling dibencinya. Apa dia benar-benar berubah menjadi orang baik? Charlie terus bertanya-tanya. Sementara di rumah yang juga tidak kalah besar. Aku akan membalasmu dengan cara halus, anak miskin, gumamnya.